Mineral tambang berupa pasir timah merupakan anugerah bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan logam yang belum ada substitusinya ini harus diakui hingga mempengaruhi perekonomian negeri serumpun sebalik. Tinggi rendahnya harga balok timah di pasaran dunia berdampak langsung pada geliat ekonomi, terutama sejak dibukanya kesempatan bagi masyarakat maupun perusahaan swasta untuk melakukan aktivitas pertambangan. Kehadiran pengusaha dan korporasi timah swasta beserta jaringannya yang mengakar hingga membentuk habitat pertambangan timah yang hadir hingga sudut-sudut terpencil di provinsi yang hanya memiliki luas 81.725,06 km persegi ini, di mana luas daratannya hanya 16.424,06 km persegi atau sekitar 20% dari keseluruhan luas wilayah. Suka atau tidak, sebagai mineral tambang, biji timah yang sudah dieksploitasi lebih dari 800 tahun ini mulai sulit dicari. Sementara ribuan lubang bekas galian diperkirakan mencapai 1 juta hektar. Jelas menjadi tantangan dan permasalahan tersendiri bagi masa depan perekonomian pasca pertambangan timah. Bangka Belitung jelas butuh dinamo perekonomian baru agar tidak terjebak dalam romantisme kejayaan pertimahan yang mulai meredup. Bangka Belitung perlu langkah-langkah kecil dari setiap warganya untuk terbebas dari suramnya masa depan perekonomian di era pasca penambangan yang pasti akan segera tiba. Langkah-langkah pasti yang mungkin saja berawal dari rasa iseng ataupun keinginan untuk menyalurkan hobi semata, terkadang justru dapat menghadirkan alternatif solusi yang jika digerakkan secara masif tentu akan berdampak positif bagi perekonomian daerah. Ini kurang lebih perkebunan sini 3,5 tahun. Di sini 50 hektaran. Ditanam apa aja nih kok? Di sini duren, ada duren, jambu kristal, radak, alpukat, jeruk, lengkeng, buah naga, pepaya, rambutan, aktif paling kali panen tuh 1 ton. Untuk penjualan sih sekarang cukup Pangkal Pinang masih kurang. Kalau sekarang harga kebun sekitar 20.000. Ini cukup luas dan juga beraneka ragaman daripada tanam-tanaman, dan hari ini kita sudah panen yaitu salah satu komoditi yaitu jambu kristal yang baru saja kita panen bersama, dan juga ada juga tanaman jeruk, tanaman durian, dan juga pepaya juga di samping kita ini. Dan inilah yang menjadi suatu harapan kita ke depan, agar masyarakat kita yang memiliki lahan walaupun tidak luas, tapi bagaimana mereka untuk memanfaatkan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin lahan-lahan yang mereka miliki. Jangan sampai lahan itu menjadi mubazir, bahkan menjadi lahan tidur, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Sangat sayang sekali. Jambu air, batangnya merah, pohonnya subur, tanam di kebun. Apa kabar pemirsa di rumah? Ketemu lagi di Nata Berpantun. Halo pemirsa semuanya di rumah, apa kabarnya? Akhirnya ketemu lagi dengan saya Dita Zulaika. Hari ini
Dalam 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang. Hari ini Dito sudah datang di salah satu perkebunan yang sangat luas di Bangka Belitung. Dan sudah berdiri di samping Dito saat ini sang empunya kebun, yaitu Bang Aen. Halo Bang Aen, Ya, apa kabarnya baik, Bang? baik. Gimana kabarnya Bang, sehat? Sehat. Sehat, Alhamdulillah Bang ya. Di tengah situasi pandemi ini staminanya tetap terjaga Bang ya. Iya. Alhamdulillah. Bang Aen, kita sudah ada di kebun Bang Aen nih. Bisa tolong dijelaskan nggak Bang, seberapa luas kebun Abang ini dan ada tanaman apa aja sih Bang di dalamnya? Oh, untuk di sini di kebun Desa Mudel Air Anyer ini kurang lebih luasnya sekitar 60 hektar. Untuk tanamannya aneka ragam, semuanya buah-buahan, termasuk lengkeng, jeruk, durian, alpukat, jambu kristal, pepaya, buah naga, nangkadak, dan yang lain-lainnya lah. Mangga juga ada. Ternyata banyak Bang ya. Pisang juga ada. Durian juga ada Ada. Bang ya, saya lihat tadi. Bang, bisa diceritain nggak seberapa luas sih Bang persisnya kebun Abang ini? Kurang lebih 60 hektar 60 hektar Bang ya kebunnya. Itu semuanya tanaman Bang ya? tanaman. Tanaman buah-buahan ya. Bang, kan awalnya Abang ini kan terjun di dunia pertambangan timah nih Bang. Kenapa sih Bang Abang akhirnya memilih untuk merintis karir baru nih Bang sebagai pemilik kebun? Awalnya sih iseng-iseng. Daripada Iseng ya? lahannya kosong, jadi kita tanamin semua. Jadi awalnya karena iseng, akhirnya ditanamin buah-buahan, ternyata itu menghasilkan sesuatu Bang ya. Iya. Jadi Abang sekarang fokusnya di perkebunan aja Ya, nih Bang? saya fokus untuk sementara di perkebunan. Oke, Bang, kenapa sih kan tadi waktu saya masuk ke sini ada tulisan nih perkebunan 7 saudara. Itu maksudnya apa sih? Kita 7 saudara laki-laki semua. Oh, jadi itu 7 saudaranya laki-laki saudara Abang. Bisa dikasih tahu nggak Bang siapa aja 6 saudara yang lain? Yang pertama itu namanya Ento. Yang kedua saya Aen Chandra. Yang ketiga Wandra. Yang keempat Hendra. Yang kelima Ridwan. Yang ke-6 Karwanto. Yang ke-7 Rediansa. 7 laki semua itu. 7 saudara Bang ya. Itu Iya. kenapa namanya 7 Iya. saudara? Pergi ke kebun menanam semangka, petik sebiji dimakan sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali saat lagi. Pohon rukem, pohon rumbia, tumbuh di rawa, pohonnya tinggi. Terima kasih pemirsa masih setia, Nata Bepantun semoga menginspirasi. Pemirsa, kita belum selesai berbincang dengan Bang Aen-nya. Bang, kita lanjut Bang ya berbincang oke, kita hari oke. ini. Bang, bisa dijelaskan nggak sih seperti apa sih asiknya berkebun? Dan seperti apa sih prospeknya dari sisi ekonomi Bang? Kalau berkebun asiknya ya kita lihat hijau-hijau jadi kelihatannya asik lah kalau untuk berkebun. Kelihatan asri Asik. Bang ya, Iya, jadi kelihatan asri. menghilangkan penat. Ya, Waktu kita di kota. Stres ya. Ya sambil ngilangin stres ya sambil menghasilkan lah. Jadi untuk dari sisi ekonominya ternyata ini sudah menghasilkan Bang ya? Lumayan Diben- cukup menghasilkan lah. Kalau misalkan dari sisi Abang kemarin nih yang di pertambangan itu, kalau di perkebunan gimana Bang? Ya jauh lah, Perbedaannya? kalau untuk penghasilannya tetap jauh. Tetap Kalau jauh, di pertambangan kan uangnya uang gede, kalau kita di perkebunan ini kan uangnya uang kecil. Tapi untuk jangka panjangnya perkebunan lebih menjanjikan daripada pertambangan. Ternyata Abang sekarang lebih memikirkan jangka panjang Ya, Bang ya. tetap ke jangka panjang. Karena nanti perkebunan ini jangka panjangnya akan menghasilkan banyak buah-buah yang Ya. berkualitas khususnya Bang ya. Iya, iya. Dan menghasilkan yang lebih gede juga Bang ya. Lumayan juga. Bang, boleh diceritain nggak sisi tersulit dalam mengolah perkebunan ini Bang? Sisi tersulit itu paling kalau sebelum panen itu cari untuk biaya kos untuk ngurus kebun itu agak gede. Jadi untuk biaya pengeluaran Ya pengeluaran kosnya. Tapi kalau udah mulai panen sih udah mulai agak nutup. Di awal lah, di awalnya agak
ada susah Bang ya. Iya. Kalau misalkan dengan gangguan hama gimana Bang? Apa aman atau enggak sih? Kalau kita di sini untuk hama sih nggak terlalu, karena kita perkebunan di sini organik semua, nggak pakai kimia ya. Oh ternyata ini perkebunannya organik Bang ya. Kalau pupuknya sendiri itu dari mana aja Bang? Pupuk kita buat sendiri dari kohe kayak gini, dari kohe sapi, dicampur kohe ayam, dicampur kapur, campur dedak, nanti disiram dengan prebiotik. Kita punya ada prebiotiknya. Oh ternyata semuanya dikelola sendiri Ya, juga organik. di sini ya. Selain ada perkebunannya, ternyata di sini Ya. juga ada langsung tempat pembuatan dari Ya, pupuk. pupuknya. Bang, kan bagi banyak orang tentu menilai bisnis perkebunan ini tidak semegah bisnis timah Bang ya. Yang uangnya kalau di timah pun fantastis Bang ya. Iya. Hasilnya. Apa sih Bang asiknya Bang? Perbedaan antara Abang kemarin di timah dan sekarang berkebun itu pasti ada kan sisi keasikan ya Bang, sehingga Abang bisa nyaman sekarang berkebun. Kalau di kebun nggak stres lah. Kalau di dunia pertambangan ya tingkat stresnya tinggi. Gamblingnya kita tinggi. Kalau kita berkebun memang untuk cost biaya awal kita gede berkebun, tapi gambling kita untuk kedepannya bagus. Kalau di pertimbangan gamblingnya kita tinggi. Kalau untuk perkebunan jangka panjangnya Lebih baik lebih jangka panjang ya, Bang, ya. untuk jangka panjangnya di perkebunan lebih menjanjikan daripada pertambangan. Apakah antara perkebunan dan pertambangan timah ini tuh ada persaingan juga nih Bang? Persaingannya lebih banyak ke arah timah atau perkebunan nih Bang? Maksudnya? Persaingan antar sesama, misalkan ada penambang timah atau dengan perkebunan Kalau kayak gitu. perkebunan sih saingan sih enggak lah, tergantung dari kita lah untuk apa pengelolaan dan perawatannya. Kalau di tambang timah sekarang sih udah lahan untuk tambangnya nggak ada lagi, udah mulai habis lah. Jadi kita untuk perkebunan ini pasca untuk pertambangan. Jadi kita sebelum apa pengalihan lah ya, untuk pengalihan dari pasca tambang kita jadi larinya ke perkebunan. Oh, jadi sebenarnya Abang itu sebelumnya masih tetap di timah, tapi sudah mengolah perkebunan dulu Bang ya, Sudah. biar bisa fokus ke perkebunan, Ya. stop di timahnya. Ya. Jadi sekarang Abang udah benar-benar stop Bang ya? Udah stop dah. Udah stop ya, Kita di perkebunan perkebunan aja. Bang Aen, dari tadi saya lihat di belakang kita udah banyak banget ya pekerja Bang Aen ya. Iya. Bang bisa dijelasin nggak ini pekerja Abang lagi pada ngapain Bang? Prosesnya. Kalau sekarang ini pekerja kita lagi proses untuk pembuatan namanya pupuk bokasi. Pupuk bokasi Iya, ya? pupuk bokasi, kompos bokasi. Ini prosesnya apa aja sih Bang? Ini bahan-bahannya kohe sapi, dicampur kohe ayam, dicampur sekam bakar, dicampur kapur, dicampur dedek. Nah, nanti baru disiramin prebiotiknya. Nanti diaduk. Nanti baru setelah diaduk ditumpuk, ditutup dan untuk proses fermentasinya kurang lebih selama 3 minggu. Jadi setelah 3 minggu fermentasi baru bisa pupuknya Udah siap pakai. Siap pakai ya. Oh. Bang, kan ini kebun Abang luas banget Bang ya. Kalau Dita boleh tahu ada berapa sih Bang pekerjanya Bang? Di sini Total kurang namanya. lebih kita mempekerjakan karyawan kurang lebih 40 orang lah. 40 orang itu asli dari Bangka Belitung atau ada dari luar juga Bang? Campuran. Campuran Ada ya? yang dari orang lokal, ada yang dari luar juga. Dan pekerjanya Iya. udah ahli Bang ya di Iya. bidang perkebunan Bang ya. Lempah darat, lempah keladi, makan di kebun, sungguhlah nikmat. Tetaplah bersama kami, ada iklan yang mau lewat. Pergi ke sawah melihat padi, pergi ke taman petik melati. Masih bersama Dita di sini, ada Bang Aen yang menemani. Bang, Dita lanjut lagi Bang ya dengan proses pupuk Abang ini. Kenapa sih Bang lebih memilih pupuk organik gitu? Kenapa nggak mau ribet atau gimana Bang?
Kita lebih memilih pupuk organik itu untuk di tanahnya lebih bagus. Kalau kita pakai kimia itu di tanah itu nanti lama-lama tanah rusak. Kalau kita organik itu tanahnya semakin lama semakin bagus, semakin subur. Kalau kita menggunakan pupuk kimia, semakin lama tanah itu semakin kering, kurang bagus, residunya terlalu tinggi. Jadi makanya kita tetap pemilihan untuk pupuknya kita pakai organik. Untuk hasil tumbuhannya itu sendiri ada nggak sih Bang bedanya dengan pupuk organik dan non organik itu? Apa tetap sama sih hasil tumbuhannya? Kalau hasilnya untuk jangka pendek sih kalau organik tetap kalah sama kimia. Cuma kalau untuk jangka panjangnya kimia kalah sama dengan organik. Ternyata Abang sudah memikirkan secara matang Bang ya. Sudah. Jangka panjang Bang ya. Sehingga hasil tumbuhan Abang pun bagus-bagus kualitasnya ya. Untuk dari sisi harganya Bang, gimana kalau sih? Harga sih di Bangka ini kita bukan di kota gede. Kalau di Bangka ini harga sama sebenarnya, aturannya sih harga buah organik tuh harusnya lebih mahal daripada buah-buahan kimia. Tapi karena kita di Bangka sama lah harganya. Oh jadi masih tetap sama Bang ya? Masih. Untuk pupuknya sendiri itu harganya gimana Bang? Kalau kita buat kayak gini sih habisnya berapa sih Bang kira-kira? Lebih sih lebih irit lah. Lebih irit daripada kita pemakaian kimia. Ternyata lebih irit organik Bang ya? Cuma kalau untuk organik itu jangka panjangnya kita lebih bagus daripada kimia. Cuman prosesnya aja Bang ya yang lebih ribet. Iya, prosesnya agak ribet, untuk pengerjaannya juga ribet. Kalau kimia kan tinggal ambur-ambur aja. Kalau kita masih melalui proses fermentasi ya. Dan harus nunggu 3 minggu lagi Bang ya. Kurang lebih 3 minggu lah baru jadi. Kalau Abang buat pupuk nih biasanya berapa banyak sih Bang? Kalau di sini kita produksi 1 bulan kurang lebih 500 ton. 500 ton 500 cuman ton. untuk pupuk aja Bang ya? Untuk komposnya. Oke. Bang kan Babel terkenalnya dengan perkebunan lada, kelapa sawit, sama karet. Mengapa sih Abang memilihnya komoditas buah-buahan nih? Enggak karet atau sawit atau lada gimana? Awalnya iseng di sini. Kebun-kebun hobi-hobi aja awalnya. Ternyata dari keisengan ini asik juga Bang ya? Asik. Awalnya iseng-iseng. Ya jadi semuanya ditanam buah-buah jadi untuk sini, nggak ada sawit nggak. Atau karena Abang emang suka buah-buahan Bang ya? Ya tetap lah, yang namanya kita kalau buah organik kita konsumsi sendiri kan buahnya kan sehat daripada buah yang mengandung bahan kimia. Jadi pertama mungkin awal pikirannya daripada beli di luar Bang ya, nggak organik, mending kebun sendiri Bang ya. Bang, kedepannya kebun ini akan seperti apa sih? Apakah akan dikembangkan sebagai destinasi wisata mungkin? Bisa jadi. Kalau buah-buahnya udah mulai panen, bisa jadi kita buat untuk agrowisata juga di sini. Jadi tempat agrowisata. Mungkin ini agrowisata terbesar Bang ya? Enggak juga lah. 6 hektar Bang ya? Semuanya ada di sini Bang ya, buah-buahannya nantinya. Satu hamparan. Apakah nantinya buah-buahannya akan ditambah lagi Bang? Atau ada buah yang paling langka kita nih di mungkin Bangka? komoditinya nanti kita agak diperbesar untuk durian. Durian ya? Untuk khusus nanti di sini durian nanti. Untuk durian cumasi, super tembaga, musangking sama duri hitam kita kembang di sini. Jadi ternyata di sini juga ada duriannya macam-macam, bukan cuma satu ya? Untuk varietas unggulan Bangka 2 kita ambil, 2-nya dari luar kita ambil, Malaysia punya. Oke. Bang, belakangan ini kan gubernur gencar menggalakkan pertanian dan perkebunan yang diharapkan mampu menjadi pengganti timah di kemudian hari. Gimana sih Bang pendapat Abang? Kalau untuk gubernur untuk dikembangkan untuk perkebunan pertanian sih, untuk pasca timah itu memang baguslah prospek ke depan. Tapi kalau kita berkebun ini jangan setengah-setengah. Kalau hanya bersetengah-tengah kebun percuma. Kita berkebun harus full 100% berkebun. Tapi kalau main-main percuma, nggak ada hasil itu. Jadi memang bukan iseng doang Bang ya, harus ada niat juga Bang ya. Iseng-iseng gede juga biayanya berkebun. Harus ada niat dan konsisten juga Bang ya. Iya, tetap konsisten. Kalau nggak konsisten percuma, nggak usah. Iya, apalagi kalau misalkan kita iseng nggak diurus, ya cuma aja Bang ya. Percuma lah kalau kita hanya berkebun, hanya tanam-tanam, tinggal nggak diurus, ngabis-ngabis duit. Tapi saya suka nih sama Abang, karena Abang memikirkan bukan hanya Abang aja, tapi Bangka Belitung juga Bang ya.
jangka ke depannya gimana. Karena kalau misalkan kita cuma fokus ke timah aja nih, Bangka Belitung bisa tenggelam Bang ya. Iya. Kalau semua orang berpikiran sama kayak Abang, bisa menggali potensi yang ada di Bangka Belitung ini, karena bukan cuma timah aja yang bisa digali Bang ya. Iya. Banyak dari ladah juga, Benar. sawit kita, kelapa kita kan. Apalagi tempat Abang ini bisa jadi agrowisata nantinya. Datang banyak turis. Iya. Dan bisa jadi ekonomi kreatif juga nanti Bang ya, Iya. kawasannya. Bang, sebagai closing statement nih, nggak kerasa Bang ya udah 30 menit kita bersama. Apa yang ingin Abang sampaikan sama pemirsa di rumah tentang perbincangan kita kali ini? Mungkin ada pemirsa di rumah yang mau ikut Abang nih terjun ke dunia perkebunan. Kalau pesan saya sih, kalau mau berkebun, tapi berkebun dengan pola yang benar. Jangan hanya sekedar berkebun. Kalau hanya sekedar nggak usah. Hanya untuk habis biaya aja. Kalau mau berkebun, ikuti dengan pola yang benar, dengan sistem pola kompos, pengolahan lahan yang benar, dengan pengomposan, lalu dirawat dengan benar. Mudah-mudahan akan berhasil. Amin, mudah-mudahan Bang ya. Iya. Dan semoga juga perkebunan Abang ini 1 tahun, 2 tahun ke depan akan semakin berkembang Bang ya. Iya. Banyak buah-buah yang baru dan tanaman Abang hidup semuanya Bang ya. Iya. Dan kebunnya sukses. Makasih banyak Bang Ain ya hari ini sudah mau bersedia hadir di sini diwawancara sama Dita. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan terima ada kasih. kata-kata yang salah Bang ya. Iya. Jalan-jalan ke Payak Benua, mencari gaharu dibikin dupa. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Makasih banyak Bang Ya, Ain. makasih.